Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pernyataan dari Habib Hussein terkait dirinya malah membela yang salah. Ini benar-benar sih menurut saya kurang elok ya. Coba nanti kita simak gimana tanggapan dari Habib Hussein ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. InsyaAllah kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Video ini saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berhati-hatilah, saat ini kus-kus kita menjadi bidikan. Kus-kus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Kus Ikdam menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, jaga para kus-kus kalian dari orang-orang yang bukan Ahlussunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Kus Ikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Maka lindungi Gus Miftah, dukung Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana dan mengenal Allah dan Rasulullah. Jazakallah khair Gus Miftah. Makanya orang-orang dari golongan bukan Ahlussunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten. Maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib ya, seluruh habaib, kiai, ulama. Lindungi Gus-Gus kalian. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga Gus-Gus kalian, aset-aset yang luar biasa di negara ini, para gawagis, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Kautsar, orang-orang hebat itu dalam bidikan, orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Lindungi para ulama kita, lindungi para habaib kita, lindungi para kiai kita. Jaga mereka, karena mereka ibarat lem di sebuah bangunan. Mereka ibarat semen di sebuah bangunan. Mereka ibarat perekat dari sebuah bangunan. Maka tanpa kiai, tanpa ulama, tanpa gawagis, hancurlah negara kita. Tetap dukung para gus-gus kita. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan kekuatan dalam berdakwah, mengemban daripada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarkan video ini sampai ke telinga semua orang. Jaga siaga satu para gus-gus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mas? Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Nah, Mas Tajib ini sendiri ini apa benar mas adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Ya kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung. Memang jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jabung. Jabung mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo.
tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya. Ya memang sangat sederhana mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang tua kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa mas? Ya petani. Petani sawah. Bapak tani sawah, mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anak Toha, Lampung Tengah. Terus di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa. Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Suhudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang mas? Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh semenjak COVID ini mas. Kalau dulu kan sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan. Sampai indennya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya itu yang terakhir kayaknya sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anak Toha di Bustanul Ulum di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi. Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Kemenkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya ya itu tadi, maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena? Jarang, nggak tahu, jarang sekali. Nelpon pun nggak pernah? Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa loh kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh mas, ditelepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya, memang saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan memang saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis dan dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, marahin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa. Tapi sampean waktu cuman itu aja chattingan sama beliau langsung. Ya toh chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya petani cuma buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit mas ya? Yo bukannya banyak lagi ya memang semuanya sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu mas? Ya dia orangnya pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong ya kan. Terus kalau orangnya baik sih. Kalau orangnya menurut saya baik, dia wongnya nggak ison lah kayak cara wong Jawa kan, orangnya nggak bisaan ya kan, maksudnya nggak bisaan itu
kalau ngelihat orang susah itu dia itu gampang kesentuh gitu loh gitu. Nah tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen ya kan, karena itu privasi keluarga saya kan gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jawa itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, baik, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh Mas, dia merokok enggak, apalagi minuman keras belas, dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini ya, mempunyai gelar presiden para pendosa ya kan, dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub malam, ya dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dia pribadi memang real gitu loh, real dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang, itu memang real gitu loh, membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf Mas Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang, jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini Mas? Oh jarang Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, udah yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih Mas dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya yang minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa ya, waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma 1,5 tahun kayaknya. Kalau dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu Iya, ya? yang ada di Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah? Iya, yang pertama. Ya gimana nggak, maksudnya gini loh Mas, mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini Mas? Yang di Jabung tani juga? Nah, tani juga. Tani, yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Tapas, Gus Miftah Tapas. Nah itu namanya Mifrul Kholisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Miftahul Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini, yang ketiga ini Mifrul Kholisin itu ya tani Mas. Dia kesehariannya ataupun siapa, kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga biasa.
semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya pulang jarang pulang ke Jambung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus. Iya. Saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu setiap hari mungkin akan nelfon ya? Ya kalau setiap hari sih pun enggak gitu, cuman kalau mama saya ada kepentingan aja, kalau ibu saya ada kepentingan paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Oke, Mas. Mungkin ada pesan terakhir Mas buat Gus Miftah. Oh ya, kalau pesan yang terakhir apa ya, ya masanya enggak. Itu dia ya Bapak Ibu, kita doakan ya semoga Gus Miftah diberi kesabaran. Dan tadi juga ada Habib Hussein ya, berpendapat suruh jaga ulama, jaga habaib. Oke, terima kasih, semoga kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.